I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing, bitches on my line. A few moments later. Nah, jadi aldehida adalah senyawa turunan yang memiliki gugus RCHO, yaitu gugus karbonil O sama dengan C pada ujung rantai. Gugus O sama dengan C pada aldehida terikat dengan satu atom H dan satu gugus alkil R. Senyawa aldehida dengan satu gugus O sama dengan C mempunyai rumus umum CnH2nO. Sifat aldehida memiliki titik didih yang tinggi, kelarutan dalam air tinggi, umumnya berwujud cair kecuali formaldehida atau gas. Aldehida dengan sifat berat molekul rendah memiliki bau yang tajam, misalnya HCHO metanol atau formaldehida dan CH3CHO etanol atau asetatdehyda. Dengan meningkatnya massa molekul aldehida, baunya menjadi lebih harum. Beberapa aldehida dari hidrokarbon aromatik memiliki bau yang khas yang menyerbak. Sifat kimia dari aldehida yaitu sebagai berikut. Yang pertama, reaksi aldehida dengan Fehling menghasilkan endapan merah bata dan Tollens menghasilkan cermin perak. Yang kedua, oksidasi aldehida menghasilkan asam karbon oksilat. Yang ketiga, adisi aldehida dengan gas hidrogen menghasilkan alkohol primer. Yang keempat, adisi aldehida dengan hidrogen sianida menghasilkan hidroksi karbonitril. Adapun kegunaannya, aldehida yang paling banyak digunakan adalah formalin. Penggunaan terbesar formaldehida sebagai pengawetan mayat, bahan baku damar sintetis, plastik, bahan pembuatan antiseptik, dan campuran pembuatan parfum. Asetaldehyda digunakan sebagai bahan baku karat, zat pewarna, dan zat organik lain. Sintesis aldehida yang pertama, senyawa aldehid dapat dihasilkan dari reaksi oksidasi alkohol primer dengan reaksi umum yaitu alkohol primer R CH2OH teroksidasi menghasilkan aldehid yang rumus umumnya adalah RCOH. Selain menggunakan cara oksidasi alkohol primer, sintesis aldehida dapat juga dilakukan dengan reaksi Friedel-Crafts menggunakan areal halogen dan katalis AlCl3 atau AlBrO3. Pada bidang industri, secara besar-besaran, aldehida dibuat dari uap alkohol dan udara dengan katalis tembaga atau perak. Selanjutnya adalah tata nama IUPAC. Nah, untuk tata nama menurut IUPAC ini sebenarnya hampir sama dengan tata nama pada alkana. Dan urutannya pun hampir sama juga. Yang pertama itu menentukan rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung fungsi COH. Yang kedua ada nama rantai induk, diturunkan dari nama rantai induk alkana dengan mengganti akhiran A menjadi al. Yang ketiga adalah penomoran rantai induk. Ini dimulai dari atom karbon pada gugus fungsi CHO. Yang keempat ada penamaan cabang alkil. Yang kelima ada penamaan senyawa. Nah, untuk urutannya itu adalah nomor atom karbon yang mengikat cabang alkil diikuti dengan nama cabang alkil diikuti lagi dengan nama rantai induk. Nah, itu untuk penamaan menurut IUPAC. Aldehid dengan 4 atom karbon dan tidak memiliki cabang pada rantai induknya, maka namanya akan sama dengan rantai induknya, yakni butanal. Pada senyawa aldehid selanjutnya, karena terdiri dari 4 atom karbon pada rantai induknya, maka dinamakan butanal. Akan tetapi, dia memiliki cabang metil pada atom karbon ketiga, sehingga dia dinamakan 3-metil butanal. Pada senyawa aldehida berikutnya, karena terdapat 7 atom karbon pada rantai induknya, maka senyawa ini dinamakan heptanal. Karena terdapat cabang metil pada atom karbon ke-2 dan 5, serta tetil pada atom karbon ke-3,
markas senyawa ini dinamakan 3-etil-2-dimetilheptanol. Aldehida tidak mempunyai isomer posisi karena gugus fungsi dari aldehida terletak di ujung rantai C. Isomer pada aldehida terjadi karena adanya cabang dan letak cabang. Jadi aldehida memiliki isomer struktur. Keisomeran alkanal mulai terdapat pada butanal yang mempunyai 2 isomer, yaitu butanal dan 2-metil-propanal isobutanal. Butanal, keisomeran fungsi yaitu keisomeran yang terjadi karena perbedaan gugus fungsi di antara 2 senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama. Aldehida dengan rumus struktur RCHO berisomer fungsi dengan keton yang memiliki rumus struktur ROR.